Jadi mungkin saya ceritakan kronologisnya dulu bahwa kan banyak juga teman-teman yang bertanya, kan tarif kayangan itu tahun 2022 kemarin bulan Maret itu sudah naik. Ternyata untuk tarif yang 22 kemarin bulan Maret itu naik, itu usulan kami di tahun 2020. Nah, kenapa pemerintah tidak menaikkan pada waktu itu? Karena memang kondisi pandemi. Akhirnya usulan kami tahun 2020 itu baru disesuaikan di tahun 2022. Itu awal dulu yang kenaikan bulan Maret, supaya jangan kita salah paham nih. Karena banyak teman-teman berkata, 1 tahun ini tarifnya mau naik 2 kali kan gitu. Padahal tarif yang awal itu usulan kami tahun 2020. Karena berhubung ada pandemi, ditundalah sampai Maret 22 ditandatangani atau disetujui oleh gubernur. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tarif ini yang kedua ini kita usulkan kembali? Karena ini isunya nasional, bahwa pada beberapa bulan yang lalu kan pemerintah sudah menaikkan harga BBM di angka 32%. Nah, otomatis kami dari operator ini, bahkan di seluruh Indonesia, di teman-teman di lintasan lain itu pun sudah melakukan penyesuaian. Nah, pertanggal 1 Oktober kemarin, Oktober kemarin itu tarif antara provinsi sudah naik. Nah, kami di kewenangan di lintas KM Potar ini merupakan kewenangan gubernur. Lintas antara dalam kabupaten dalam satu provinsi itu adalah kewenangan gubernur. Kami mengusulkan ke pemerintah daerah. Nah, adapun nanti usulan-usulannya itu sudah melalui mekanisme perhitungan yang sangat akurat. Artinya kami di situ melibatkan beberapa stakeholder. Yang pertama ada Organda dan LKI yang mewakili pemakai jasa. Kemudian ada dari tim akademisi yang diwakili oleh dari akademisi UNRAM. Nah, dari tim tarif pun dari Dinas Perhubungan, dan tim tarif intern kami sendiri dari DPT Gapasgap Kayangan. Berapa usulan awalnya Pak? Usulan awal kita itu kalau tidak salah di angka 22,26. Nah, kemudian dilakukan lagi perhitungan-perhitungan dengan memperhatikan daya beli masyarakat, kemudian kondisi inflasi daerah terutama yang menjadi titik berat pemerintah daerah pada saat ini. Akhirnya kita turunkan menjadi saat ini usulan menjadi 10,26. Nah, Ketua, seberapa penting dia harus dinaikkan lagi tarif ini? Nah, baik, terima kasih. Jadi kenapa kami usulkan penyesuaian tarif ini? Karena memang tadi itu, bahwa operasional penyeberangan itu, terutama kapal-kapal kami di Kayangan maupun dimanapun itu, bahwa yang menjadi titik berat, yang menjadi biaya operasi tertinggi adalah di BBM. Kalau kita berbicara Kayangan Pototando lintasan ini, itu biaya operasionalnya di angka 30% itu biaya operasional sebelumnya yang diserap oleh harga BBM atau kenaikan BBM. Ada potensi tidak beroperasi enggak kapal-kapal ini kalau tidak dinaikkan? Bukan tidak bisa beroperasi, masih bisa operasi. Cuman mungkin ada beberapa item, ada beberapa hal yang bisa dikorbankan tadi. Pertama, layanan lah contohnya. Layanan kebersihan, kemudian layanan kepada para penumpang, kenyamanan mereka. Nah, mungkin di situ yang bisa kami efisienkan atau kurangi biayanya. Contoh misalnya pemakaian air tawar yang biasa kami pakai sehari itu bisa 5 ton atau bisa 6 ton, itu bisa kami kurangi menjadi 2 ton dan sebagainya untuk mempertahankan biar kami tetap bisa operasi. Kalau layanan kebersihan itu korelasinya apa? Korelasi layanan kebersihan itu adalah yang paling jelas pada kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini memang alhamdulillah beberapa bulan ini sudah termasuk kami di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi, yang karena ada programnya di situ CHSE, salah satunya adalah kebersihan. Nah, di situ adalah merupakan penilaian dari teman-teman di sub untuk tetap mengontrol atau memonitor kapal-kapal kami supaya kebersihan tetap terawat. Apa misalnya dampak daripada kebersihan apabila kami dilaksanakan? Ya, salah satunya di sub itu tidak memberikan kami berlayar, artinya kapal itu akan di stop, itu konsekuensinya. Nah, ini menjadi berat ketika kami tidak beroperasi hanya gara-gara kebersihan. Makanya kami selalu menekankan tentang kebersihan dan kenyamanan itu yang. Jadi ada petugas khusus yang dibayar untuk kebersihan itu ya? Betul, ada. Dia pola jadwal pembersihan seperti apa? Setiap kapal misalnya dari tadi berangkat dari Kayangan ke Tano itu begitu kapal penumpang turun langsung dibersihkan. Nah, naik lagi yang lain sampai di sini dibersihkan lagi sama. Itu bukan karyawan operator ya? Dari pihak ketiga. Pihak ketiga. Kami kerjasama dengan. Jadi apa saja yang kerjasama pihak ketiga? Kebersihan sama air tawar. Selain itu tidak ada. Betul, berapa banyak kapal di lintasan ini? Untuk armada kami sampai saat ini ada 27 armada. 23 yang melayani. 27 ya. Itu sudah CHSE semua. CHSE semua.
Dari beberapa kapal sudah mendapatkan sertifikat CSC sudah ada. CHC dari Disub. Oke. Oke. Artinya standar Standar kebersihannya sudah ya, cukup standar. sekali ya. Pak, satu kapal itu butuh BBM berapa sih, Pak? Satu kapal contoh kecil kapal saya yang GT di angka GT 402 itu dengan kapasitas mesinnya sebesar 550 powerhouse dengan mesin bantu ditambah dengan mesin bantu 3 unit itu per 3 hari itu kami butuh 5.000 liter. Beda lagi kalau kapal itu lebih besar lagi mesinnya, kapasitas kebutuhannya akan lebih tinggi lagi.